Kita hidup di dunia, ya, mau yang nikmat, mau yang bahagia atau yang susah, ya tetap ada batasnya, yaitu sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah atau ajal yang sudah ditetapkan oleh Allah. Meskipun dia orangnya bahagia terus, senang terus, nggak pernah susah istilahnya. Ya, tapi yang nggak ada di dunia ke orang nggak pernah susah itu nggak ada. Pasti ngalami senang dan ngalami susah. Karena itu sudah merupakan romantika kehidupan dunia. Atau mungkin ya kita menjadi orang yang termiskin di dunia. Wah, susah terus banyak menderitanya. Tetap ajalnya itu sudah ada masing-masing. Bukan berarti kalau yang senang, bahagia itu awet umurnya, panjang umurnya dibanding dengan orang yang hidupnya banyak susah. Tidak juga. Jadi semuanya itu masing-masing oleh Allah sudah ditetapkan batas waktunya kapan hamba ini kembali kepada Allah. Ya. Likuli ajalin mustaqorrun. Masing-masing waktu itu sudah ditetapkan ajal ini. Nah, maka dengan waktu yang singkat hidup di dunia ini, ya mari kita menyempat-nyempatkan waktu, berusaha agar kita bisa menjalankan kewajiban perintahnya Allah, yaitu menetapi ibadah. Nah, selain diri kita bisa menetapi menjalankan ibadah, Allah juga memerintahkan supaya kita amar ma'ruf nahi mungkar. Kepada siapa? Ya terutama wabil khusus kepada keluarga kita. Jadi jangan sampai orang lain, orang jauh kita ajak, sementara yang satu rumah, bahkan satu bantal barangkali, yang setiap hari bisa ketemu, malah nggak pernah diajak, nggak pernah diamar ma'rufi. Ini adalah perintah Allah. Ya, kalau perintah Allah, amar ma'ruf secara umum, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api nerakanya Allah. Semua orang iman diperintah oleh Allah. Jadi kita nggak bisa tenang-tenang saja, ya, yang penting saya sudah ibadah, yang penting saya sudah melaksanakan kewajiban, sementara mungkin anaknya, mungkin orang tuanya, pokoknya orang-orang yang terdekat dengan kita malah sama sekali nggak pernah kita ajak, nggak pernah kita amar ma'rufi. Padahal mereka ini ada yang sebetulnya menunggu ajakan dari kita. Ya, kita jangan suudzon dulu, paling ya nggak mau ya, jangan dulu. Kita tetap harus mencoba dan mencoba lagi. Dan namanya mencoba itu tidak hanya sekali, dua kali, bisa berkali-kali. Dan kita mengajak kepada keluarga, terutama kita amar ma'ruf itu sudah pahalanya besar. Kalau berhasil kita amar ma'ruf kepada orang lain atau kepada keluarga, maka kata Rasulullah lebih baik daripada kita punya khimar berwarna merah. Artinya ya lebih bagus. Kalau orang dulu punya khimar warna merah itu kebanggaan. Tapi lebih bagus kalau kita bisa berhasil mengajak ya seseorang yang tadinya dia dalam keadaan jahiliyah, dia belum mendapatkan hidayah, lalu kemudian kita ajak mengaji, kita ajak mendengarkan nasihat-nasihat agama, kemudian lama-lama dengan perantara kita, akhirnya dia tertarik, dan sampai akhirnya menjadi orang-orang iman dan mendapatkan hidayah dari Allah. Ini keberhasilan kita, termasuk yaitu jariah. Jadi orang-orang yang kita ajak, tadinya dia orang jahiliyah, tadinya dia orang dzalalah, kemudian gara-gara kita mengajak sehingga dia mau, dia menjadi orang iman yang faham, maka terus selama dia menetapi imannya itu, dia mendapat pahala, kita yang mengajak juga mendapatkan pahala. Itu namanya amal jairiyah. Pahalanya yang terus mengalir. Coba kalau misalnya kita sampai punya bisa berhasil ngajak orang 10 aja. 10-10-nya itu orang pahamnya, orangnya tertib, ibadah. Wah, sudah berapa banyak itu jariah yang kita terima. Misal kita sudah meninggal di dunia, amalan kita sudah berhenti di situ, tidak bisa menambah lagi pahala-pahala. Tapi kita punya jariah tadi, orang-orang yang kita ajak, nah
inilah yang akan terus ngirimi pahala pada kita. Begitu dia mengaji, begitu dia apa saja dia ibadah, kita mendapatkan kiriman pahala. Dia juga dapat pahala, kita juga mendapatkan pahala. Jadi sama, luar biasa kan pahalanya.